Jadi perlu kami jelaskan bahwa eh, RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Dan disahkan di paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada tanggal 21 November 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu sama tahu, semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan semakin tertunda karena waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjadwalan pilkada yang tidak ditunda lagi. Waktu itu sempat ada MK memutuskan tidak ada perubahan jadwal pilkada, sehingga hal yang paling krusial kemudian ditunda lagi, dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR, dan surprise dari pemerintah itu sudah lama, dan kemarin kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan pembahasan RUU, pembahasan tingkat satu. Jadi ini bukan RUU yang baru diusulkan, tapi merupakan kelanjutan dari usul inisiatif DPR yang dalam hal ini hari ini merupakan kelanjutan dalam hal pembahasan di tingkat satu. Saya kira itu sekedar penjelasan singkat mengenai risalah ataupun riwayat RUU ini. Selanjutnya kami sampaikan kesempatan berikutnya kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terhadap RUU ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan dan segenap anggota Badan Legislatif. Saya ulangi, Badan Legislasi DPR RI, kemudian yang mewakili DPD RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Menteri Keuangan RI yang diwakili oleh staf ahli saat ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah dapat bersama-sama hadir di ruangan ini untuk melaksanakan rapat kerja sesuai dengan undangan dari DPR RI nomor B9825 2024 tanggal 20 Agustus 2024. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi telah disampaikan oleh pimpinan bahwa agenda kali ini adalah membahas mengenai masalah revisi Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Sebetulnya adalah hal yang sudah lama berdasarkan inisiatif DPR RI, surat Ketua DPR RI nomor B 14052 2023 tanggal 21 November 2023. Hal penyampaian RUU usul DPR RI. Dan pemerintah, Bapak Presiden telah mengeluarkan surat Presiden nomor R.02 Presiden 01/24 tanggal 22 Januari 2024, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Di dalam surpres ini ditugaskan Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dimaksud. Pemerintah menindaklanjuti
dengan melaksanakan 6 kali rapat penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM terkait RUU dan perubahan substansi pada RUU pemilihan kepala daerah yang teridentifikasi, terdapat 42 pasal dengan total DIM sebanyak 496. Selanjutnya, rapat dilaksanakan secara komprehensif bersama Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kumham, Kementerian Keuangan, juga melibatkan KPU, Bawaslu, DKPP. Dan DIM dimaksud yang tadi ada 466 dan mengidentifikasi 42 pasal. Ada 12 pasal usulan pemerintah saat itu, dan ada 30 pasal usulan baru dari DPR RI. Dan ini telah disampaikan dengan surprise sekali lagi kepada Ketua DPR RI tanggal 22 Januari 2024. Berkenaan dengan undangan yang ada kami terima tanggal 20 Agustus 2024, maka kami tentu sangat menghormati DPR RI sebagai mitra dan lembaga tinggi negara. Kami hadir, memang selalu setiap undangan dari DPR RI, DPD RI, lembaga lebih tinggi negara, kami pemerintah selalu menghormati untuk hadir. Berkaitan dengan pembahasan ini, maka kami melihat bahwa ada sejumlah DIM yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan konteks saat ini. Sehingga mungkin yang dibahas adalah yang sesuai dengan konteks yang memang masih relevan dengan situasi saat ini. Ada beberapa di antaranya yang sudah tidak relevan lagi dan kami usulkan untuk tidak dibahas. Misalnya masalah adanya usulan penyerentakan pengucapan sumpah janji pelantikan DPRD di bulan November 2024. Saat itu ada usulan seperti itu. Dan kemudian karena tidak ada pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada saat itu, maka kita menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah tadi, atau kita singkat dengan Undang-Undang tentang Pilkada, sehingga anggota dan pimpinan DPRD yang terpilih hasil pemilu 14 Februari sudah dilaksanakan pelantikan secara bertahap, tidak dilakukan secara serentak. Bertahap sesuai dengan masa jabatannya sudah habis dan sudah berlangsung pelantikan tersebut di tiap-tiap daerah sesuai dengan masa jabatannya berakhir. Sehingga usulan untuk pelantikan DPRD provinsi, kabupaten, kota secara serentak, otomatis usulan ini kita drop dalam DIM ini. Yang lain adalah isu mengenai mempercepat pemungutan suara 27 November menjadi September saat itu, termasuk usulan dari DPR RI, kami lihat juga tidak relevan. Karena di dalam rapat terakhir di Komisi 2 antara DPR RI yang diwakili Komisi 2, kemudian pemerintah yang diwakili oleh kami Mendagri, Menkumham, dan Menteri Keuangan, dan juga dihadiri oleh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, disepakati pemungutan suara harinya tetap pada tanggal 27 November. Dan ini sudah masuk dalam PKPU juga. Kami menganggap ini juga sudah tidak relevan. Kita sudah menyepakati tanggal 7 November dan semua tahapan sudah diatur dalam peraturan KPU. Isu lain misalnya penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan sesuai Undang-Undang Pemilu dengan penambahan jumlah Panwas Kelurahan Desa dari 1 orang menjadi 3 orang. Ini juga sudah tidak relevan lagi karena KPU, Bawaslu sudah memutuskan komposisi sama seperti pada saat pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif 14 Februari lalu untuk efisiensi.
sehingga menggunakan personel-personel yang ada juga yang sudah berpengalaman pada saat Februari. Jadi melihat dari situasi konteks saat ini sehingga yang sudah terlanjur terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19, maka dim-dim yang kami usulkan itu eh, kami sarankan untuk tidak dibahas lagi. Jadi cukup dibahas yang memang sesuai dengan konteks saat ini dan termasuk mempertimbangkan poin-poin pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai masukan.